Sarjana Pendidikan selaku Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, kita berikan aplaus kepada mereka. Pembicara ketiga yang sama-sama kita hormati datang dari Amerika, Ketua DPD Luar Negeri Bapak Saud Mabitupulu, Amerika Serikat. Berikan aplaus kepada Bapak Saud Mabitupulu. Beliau telah membentuk organisasi kita di DPD LN Amerika dengan 3 DPC. Kami sampaikan juga populasi orang Batak menjadi populasi terbesar di Amerika, mencapai 200.000 penduduk, diikuti oleh Manado dan Ambon, juga saudara-saudara kita dari Tionghoa. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 3 narasumber kita. Selamat sore Ketua kita, Ketua Saud Mabitupulu, sehat selalu. Kita sapa juga selamat sore Ketua Umum kita Bapak Fernando Sohobe, dan abang kita Dr. Ridwan Siagian selaku Ketua PBB Diaspora, juga staf khusus Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Pusat. Pada hari ini, hari Minggu 24 Juli 2022, kita melakukan acara aksi solidaritas dan doa bersama keluarga besar Pemuda Batak Bersatu Indonesia dan dunia. Ketua DPD Jabar Juga kita panggilkan narasumber kita yang sama-sama kita hormati, Ketua kita, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Erik Sihota. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, di hadapan kita telah hadir para narasumber kita yang akan menyampaikan aspirasi kita terkait aksi solidaritas dan doa bersama. Selamat sore, Ketua Umum, langsung saja kita minta kesediaan Ketua Umum kita terkait aksi ini. Bagaimana peran serta Pemuda Batak Bersatu terkait misteri kematian Brigadir Jo Huta Barat? Silakan Ketua. Ya, terima kasih. Pertama kita jelaskan dulu kenapa kita mengadakan aksi ini. Itu dulu. Nah, aksi ini kita lakukan di tempat ini. Ini adalah salah satu cara kita menjaga kekondusifan. Ini salah satu cara kita menjaga situasi yang kondusif. Kenapa? Banyak permintaan dari masyarakat, apakah itu dari suku Batak dan suku-suku yang lain, untuk mengadakan aksi di tengah kota. Apakah itu ke Mabes Polri, apakah itu ke istana. Kita tidak mau mengganggu keamanan dan kenyamanan, sehingga kita lakukanlah di tempat ini. Di tempat ini pun kita lakukan. Saya yakin aspirasi kita akan sampai kepada bapak-bapak yang ada di sana. Kita lakukan secara live streaming. Kita minta seluruh anggota men-share kegiatan hari ini. Aspirasi kita akan sampai. Saya yakin kasus ini akan segera diungkap. Kita tidak perlu untuk turun ke jalanan. Inilah harapan kami. Sehingga permintaan kita, segeralah ungkap kasus ini dengan kebenarannya. Inilah harapan kami. Jadi acara solidaritas dan doa bersama yang kita lakukan hari ini adalah bentuk dan wujud kita turun berduka cita. Berduka cita terhadap keluarga Huta Barat, berduka cita terhadap Polri, berduka cita terhadap bangsa dan negeri kita ini. Ya, betul. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan di media sosial
bahkan di televisi, di RCTI, bahwa ketua umum kita telah melakukan kunjungan kepada keluarga almarhum. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap dukungan moral yang telah disampaikan oleh ketua umum kita kepada keluarga? Pertama, keluarga menyampaikan dan menitipkan pesan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemuda Batak Bersatu yang ada dimanapun. Keluarga sangat merasakan peran serta pemuda Batak Bersatu terhadap kasus ini. Kita juga mendoakan rekan juang kita yang ada di DPD Jambi, tepatnya di DPC Sungai Bahar. Mereka 24 jam melakukan penjagaan makam almarhum. Kita doakan dan kita Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kenapa harus melakukan penjagaan makam almarhum Brigadir Joshua? Inilah yang saya sampaikan tadi pada saat orasi saya. Kasus ini jangan dilama-lamai. Ini akan menguras kepercayaan masyarakat, sehingga ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran dari keluarga, bahkan dari masyarakat sendiri, sehingga meminta, bahkan bukan diminta ya, kita untuk menjaga makam. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Polda Jambi melalui Polsek di sana ikut serta menjaga. Jadi kita jangan berasumsi dan menuduh nanti ada orang yang mau mengambil jenazah. Yang kita khawatirkan adalah kita pastikan kalau dari pihak Polri itu tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena Polri melalui Kapolda kebanyakan bicara, mereka akan berusaha keras, bekerja keras untuk kasus ini diungkap dengan sebenarnya. Yang kita khawatirkan adalah ada kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan situasi ini sehingga mencuri atau mengambil jenazah, sehingga masyarakat akan menuduh institusi Polri. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi pemuda Batak Bersatu dan keluarga menjaga di sana bukan khawatir dan tidak percaya kepada Polri, tetapi yang kita khawatirkan adalah ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok, atau ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Inilah yang kita jaga. Jadi kita 100% percaya sama Polri, 100% percaya sama pemerintah, namun segera buka kasus ini dengan terang benderang dan secepatnya agar kepercayaan ini jangan kian hari kian surut. Hanya itu yang kita minta. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, proses pengawalan ini tentu sebagai tindakan preventif dari organisasi pemuda Batak Bersatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk menutupi kasus hampir misteri kematian brigadir polisi. Pernyataan ketua kita cukup jelas. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita sapa dulu abang kita, Dr. Ridwan Siagia, mendukung Polri untuk bekerja maksimal dan transparansi. Ulangi, transparansi dalam mengelola takbir kematian Brigadir Polisi Joshua Tabarat. Bagaimana menurut pengamatan abang terhadap tindakan-tindakan Polri yang sekiranya menurut masyarakat terlalu lama dalam proses pengawalan ini? Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin kasus ini, sebenarnya banyak juga para petinggi kita mengatakan ini kasusnya gampang. Namun karena ini menyangkut ke institusi Polri, maka ini seperti sulit. Karena apa? Karena ini melibatkan oknum, bukan institusinya. Dan ini terbukti dengan Kapolri kita mencopot beberapa oknum-oknum Polri yang diduga turut serta bersama-sama melakukan kegiatan pembunuhan ini. Kapolri dengan cepat setelah Bapak Presiden mengatakan harus diungkap seterang-terangnya, dengan dukungan masyarakat Indonesia, bukan hanya PBB,
hampir seluruh masyarakat Indonesia maupun di dunia yang melihat kasus ini, mereka mengatakan institusi Polri dipercaya, tetapi oknumnya yang bermain ini yang harus dibersihkan. Sehingga kita setuju mendukung institusi Polri, tetapi kita tidak setuju ada oknum-oknum yang membuat institusi ini menjadi tercemar. Jadi tanggapan kita dari PBB maupun dari masyarakat luas sangat menyayangkan. Kenapa setelah datangnya dorongan dari masyarakat baru ini menjadi isu nasional? Mungkin itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ridwan. Bahwa sesungguhnya oknum dengan prinsip presisi, prinsip kehati-hatian, tentu kita berikan kepercayaan penuh kepada Polri melanjutkan instruksi Presiden untuk mengusut tuntas. Bahkan tindakan-tindakan Kapolri telah melakukan pencopotan sejumlah para pemimpin Polri di negeri ini. Kita ke Bung Erik Sihotang. Ini kita melihat dan menyaksikan semangat kader dan anggota kita dari DPD Jawa Barat. Berapa jumlah anggota yang kita turunkan hari ini Ketua, dan bagaimana suara-suara mereka untuk terkait misteri kematian ini? Oke, terima kasih Bang Dayan. Jadi hari ini kami menurunkan sekitar 2.200 massa. 2.200. Jadi secara pribadi dan keluarga besar Pemuda Batak Bersatu di Jawa Barat turut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa buat keluarga Brigjen J Huta Barat. Kami juga mendukung aksi-aksi atau dorongan moral untuk Polri dalam mengusung kasus ini, dan kami percaya Polri melalui slogannya Polri Presisi, kami sangat percaya bahwa kasus ini akan segera terungkap. Dan di sini kawan-kawan dari DPD Jawa Barat tidak banyak yang bisa menghadiri, tapi kami sudah ada instruksi, kami membatasi gerakan-gerakan di masyarakat, bahwa gerakan moral ini kita pusatkan di tempat BLK Pemuda Batak Bersatu ini. Jadi kami juga sudah mendengar beberapa isu di minggu kemarin. Kami dari DPD Jawa Barat yang memiliki keanggotaan 20 ribuan orang, itu ada di 23 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota Jawa Barat. Mereka akan melakukan aksi-aksi di jalan, dan kami khawatir aksi-aksi itu ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Jadi kami berharap kawan-kawan Jawa Barat, inilah aksi solidaritas kita, seperti misi Pemuda Batak Bersatu, bahwa kita selalu solid dalam mengusung kebenaran, bahwa kami dari DPD Jawa Barat selalu turut serta membangun negara yang kita cintai ini dalam menjaga keamanan, menjaga toleransi, dan menjaga solidaritas di antara semua kita. Dari ini saya berpesan kepada anggota-anggota Pemuda Batak Bersatu se-Jawa Barat bahwa kita dukung terus dalam doa bahwa Polri pasti bisa menuntaskan kasus ini. Terima kasih Bang Erik. Beliau menyampaikan bahwa visi misi organisasi sebagai fungsi kontrol dan good government untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh lapisan masyarakat. Harapannya Pemuda Batak Bersatu Jawa Barat semakin dirasakan dan semakin dicintai oleh masyarakat. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak sabar lagi kita kedatangan tamu khusus dari Amerika Serikat. Orang Batak yang berada di Amerika Serikat. Kalaulah tadi Bang Ridwan sudah sampaikan bahwa masalah ini tidak lagi menjadi isu nasional dan juga menjadi isu internasional. Tentu kita dengarkan bagaimana tanggapan Ketua kita, Saud Nabitumulu, terkait aksi solidaritas dan doa bersama keluarga besar Pemuda Batak Bersatu Indonesia dan dunia. Ini kapan Ketua sampai di Indonesia? Saya arriving di Cengkareng hari Jumat jam 12 malam. Wow. Ya, silakan. Kita selalu monitor berita-berita di Indonesia khususnya. Apresiasi kita kepada DPP, khususnya Ketua Umum kita,
saya ambil posting dari sosial media Facebook waktu Amang Ketum pergi ke Jambi ketemu dengan Irjen Polisi Kapolda di Jambi. Mereka sangat kasih komentar mengatakan positif dan selalu mendukung. Kami dari luar negeri Amerika selalu mendapat sosial dan program yang positif. Jadi tadinya teman-teman hanya bekerja 12 jam, 8 jam satu hari. Setelah dilihat sosial bakti ini, mereka menyodorkan diri menjadi anggota Pemuda Batak Bersatu. Dan di samping itu hanya mereka menitipkan kepada rekan-rekan juang selalu semangat. Siapa lagi yang peduli? Kalau tetangga tidak peduli, siapa yang peduli? Pemuda Batak Bersatu. Dari hal saya tambahkan Amang DKI Ketua, saya sering berkomunikasi melalui WA. Kita di sana menunggu program yang Amang Ketum, yaitu program ekonomi tahun 2022. Kami pernah bercerita-cerita, berkolaborasi. Titipan teman-teman dari sana sudah diberi dan dibutuhkan Amang Ketum. Telah terbentuknya Pemuda Batak Bersatu Diaspora. Tepuk tangan dulu buat Ketum. Teman-teman kita, rekan-rekan kita juga meminta suatu keinginan atau visi. Apabila terbentuk lagi Bank Pemuda Batak Bersatu. Setuju nggak? Setuju nggak? Amang Ketum ini tantangan ini Amang Ketum. Jadi kira-kira gitu. Ya, luar biasa semangat ketua kita, Saud Abidumulu. Bisa sedikit diceritakan sudah terbentuk berapa kota Pemuda Batak Bersatu di Amerika? Sejauh ini kita bentuk 3 divisi. Kami dari DPD luar negeri USA yang berbentuk sekretariat di Loma Linda, Staten California. 3 divisi yang kita bentuk yaitu divisi Alabama yang diketuain oleh Bapak Rianto Butar-Butar. Rianto Butar-Butar, Alabama. Ketua divisi DPC Texas yaitu Ibu Ria Butar-Butar. Ibu Ria Butar-Butar. Ketua DPC Sacramento yaitu Bapak Herbert Purba. Herbert Purba. Jadi ada lagi yang mau menyusul, tetapi kita karena dalam proses COVID kemarin kita postpone. Kita postpone dengan maksud supaya tidak melanggar protokol daripada yang sedang berlangsung yaitu COVID-19. Baik, Ketua Saud Abidumulu menghimbau untuk pengembangan organisasi Pemuda Batak Bersatu dari aspek ekonomi. Saat ini kita sedang live di YouTube. Tentu Ketua dan Ketua Umum bisa menyapa kawan-kawan kita yang di Amerika. Selamat sore Indonesia. Ya. Kemudian Pemuda Batak Bersatu telah terbentuk di 4 kota, ulangi, di 4 DPD luar negeri dan terbentuk di 27 provinsi dan mencapai, saya kurang paham angkanya, dan nanti sekaligus statement dari Ketua Umum kita, pernyataan Pemuda Batak Bersatu terkait ungkap tabir misteri kematian Brigadir Polisi Joshua Huta Barat. Kita saksikan sebagai closing statement dari Ketua Umum kita. Silakan. Iya, terima kasih. Tema hari ini, tajuk acara kita hari ini adalah ungkap tabir misteri kematian Brigadir Polisi Joshua Huta Barat. Apa yang menimpa kematian saudara kita almarhum Joshua Huta Barat ini penuh sandiwara, penuh tanda tanya. Kenapa saya bilang penuh sandiwara, penuh drama? Banyak cerita yang beredar di masyarakat sehingga kematiannya almarhum ini menjadi semakin misterius. Semua orang membuat
statementnya, semua orang membuat opininya, semua orang memberikan prasangkanya terhadap kematian. Ada yang dibilang dibunuh dari perjalanan Magelang sampai ke Jakarta, ada yang bilang dibunuh di depan kamarnya Ibu Kadif Propam, ada yang bilang dihabisin dulu di luar dan sebagainya. Ini adalah menjadi sebuah misteri. Saya tidak tahu kenapa ini harus dibuat banyak cerita mengenai kematian almarhum. Apakah ini sebuah settingan? Apakah ini memang disengaja cerita ini dibuat banyak sehingga masyarakat di bawah semakin ribut? Inilah yang kita harapkan. Kita jangan mau menjadi memperkeruh masalah, mengeluarkan statement-statement, mengeluarkan tebakan-tebakan bagaimana kematian almarhum. Jangan menebak-nebak. Kita perlu kepastian. Pemuda Batak Bersatu tidak pernah berasumsi. Pemuda Batak Bersatu tidak mau menebak-menebak. Pemuda Batak Bersatu hanya mau kebenaran. Maka untuk itu, ungkaplah kebenaran ini segera mungkin, agar masyarakat tidak menebak-nebak, agar tidak banyak opini-opini liar di masyarakat sehingga membuat gaduh. Nanti akan gaduh kelompok-kelompok yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kasus ini. Sudah banyak orang-orang yang muncul. Ada yang mengatakan berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan yang saya lihat, berdasarkan mimpi saya. Jangan sampai begitu. Pemuda Batak Bersatu tidak boleh menebak-nebak. Kita harus minta kepastian dan kebenaran. Hanya itu yang kita minta. Jadi misteri ini harus dibuka dengan kebenaran. Jangan dibuka dengan drama. Jangan dibuka dengan kebohongan. Tapi misteri ini harus diungkap dengan kebenaran. Pemerintah atau seluruh institusi yang terkait dalam membuka tabir misteri ini tidak perlu khawatir. Semakin dibuka dengan benar, semakin dibuka dengan kebenaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi kepada institusi-institusi yang terkait. Inilah yang kami minta. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menenangkan seluruh masyarakat. Percayalah kepada kami, Pemuda Batak Bersatu. Titipkan aspirasi saudara ke kami, biar kami yang akan mengantarkan ini kepada bapak-bapak yang ada di sana. Hari Kamis kita akan bertemu dengan Ketua Tim Khusus yang menangani kasus ini, Bapak Kapolri, dan akan dilanjutkan pertemuan dengan Bapak Kapolri. Ini harus kita apresiasi. Apa yang sudah dilakukan Polri harus kita beri apresiasi dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Walaupun kita mungkin secara manusiawi kita belum puas dengan, kita anggap proses ini sangat lambat. Namun harus kita beri apresiasi, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan dengan konkret. Di mana ada oknum-oknum yang dianggap akan memperlambat proses ini, di mana ada oknum-oknum yang dianggap akan membuat penyidik tidak menjadi objektif, Kapolri sudah copot. Ini harus kita apresiasi. Apa yang diminta keluarga, yaitu barang-barang milik almarhum, sudah diberikan kepada keluarga. Dan ada hal yang harus saya berikan apresiasi khusus kepada Kapolda Jambi, di mana Kapolda Jambi sangat memberikan perhatian khusus dan luar biasa kepada keluarga. Di mana keluarga, terutama adiknya Reza, Brigadir 2 Reza, itu ditarik dari Mabes Polri dan ditempatkan di Polda Jambi dengan harapan Reza bisa menjaga keluarganya, bisa dekat dengan keluarganya. Dan Polda Jambi juga memberikan personilnya untuk menjaga di rumah. Ada beberapa personil yang ditempatkan di sana untuk menjaga dan melayani. Jadi yang ditempatkan di sana adalah sepengetahuan dari keluarga, dan di sana mereka untuk melayani keluarga. Ini yang harus kita berikan apresiasi kepada Polda Jambi dengan segala perhatian-perhatian yang diberikan kepada keluarga. Dan Polda Jambi juga menugaskan Polsek Sungai Bahar untuk bersama-sama dengan keluarga dan Pemuda Batak Bersatu menjaga makam 24 jam. Ini harus kita berikan apresiasi juga. Dan kita juga tidak luput untuk mendoakan tim
hukum yang telah dituju oleh keluarga Bapak Komarudin Simanjuntak, Bapak Johnson Panjaitan, dan rekan-rekan tim hukum lainnya. Mari kita doakan mereka selalu sehat. Semua kegiatannya mereka kita akan dukung dari belakang. Gerakan yang kita lakukan ini adalah mensupport tim hukum kita untuk mereka bisa percaya diri, mereka bisa yakin bahwasanya seluruh masyarakat juga mendukung mereka untuk mencari kebenaran dan keadilan. Buat rekan-rekan juang semua, kita jangan memperkeruh suasana dengan kasus ini. Mari kita sama-sama kawal. Jika memang nanti keputusan tidak memuaskan hati kita, ada jalur yang akan kita tempuh. Itu nanti akan kita bentuk tim kita untuk menempuh jalur-jalur itu. Ya. Karena kita Muda Batak Bersatu, cinta ketertiban, cinta kedamaian, cinta keamanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ketua Umum kita menyampaikan dalam closing statement-nya mendukung penuh Polri untuk menuntaskan dan mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya sehingga hukum di Republik ini tidak tebang pilih dan tuntas. Kita dengarkan terakhir closing statement dari abang kita, Bang Ridwan sekian sebagai harapan-harapan Muda Batak Bersatu ke depan. Baik, kita sebagai pemuda Batak Bersatu, kita harus beda dari ormas yang lain. Kita cinta kedamaian dan keadilan. Bukan hanya untuk orang Batak, tetapi untuk warga negara kita yang terjolimi. Kita siap untuk mengedepankan organisasi kita. Luar biasa. Kita juga harus melihat dengan jernih setiap permasalahan, karena yang melakukan adalah oknum. Kita akan melakukan koordinasi dengan institusinya supaya institusi di pemerintahan di negara kesatuan kita ini tetap bersih dari orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin di instansi masing-masing. Harapan kami sesuai dengan tadi arahan Pak Ketua Umum kita, jangan melakukan arogansi, jangan terprovokasi. Berikan kepada tim-tim pemuda Batak Bersatu yang akan turut berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itu yang kami sampaikan. Semoga organisasi kemasyarakatan kita ini menjadi organisasi yang patut diperhitungkan di dalam negara kesatuan kita ini. Hidup PBB! Hidup. Ya, pernyataan abang kita, harapan beliau, organisasi Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi yang diperhitungkan di Republik ini dan bukan organisasi yang mengedepankan arogansi dan sebagainya. Semoga harapan ini bisa terwujud sebagai bentuk goals dan tujuan organisasi kita. Terakhir kepada ketua kita, kepada ketua Jawa, ada usaha yang terakhir. Cukup? Oke, sedikit. Terima kasih. Jadi terima kasih buat rekan-rekan juang se-Jawa Barat. Mungkin ini sedikit closing statement, tapi tidak ke pokok pembicaraan tadi. Untuk kawan-kawan semuanya nanti pulang ke rumah masing-masing, tetap jaga ketertiban di lalu lintas, jaga stabilitas di daerah masing-masing. Sampaikan ke kawan-kawan seluruh Jawa Barat bahwa kita bersama-sama dengan Ketua Umum sudah menyampaikan aspirasi kita berpusat di Dewan Pimpinan Pusat bahwa kita mendukung Polri. Terima kasih buat kawan-kawan Jawa Barat, semangat terus. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, Terima kasih kepada para narasumber kita yang telah menyampaikan proses depan